Halo, hai, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di hari Kamis, tanggal 5 Maret tahun 2020. Sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di tanggal 5 Maret. Di sini sudah ada kartu 12 zodiak yang akan saya bacakan. Dan kemudian seperti biasa kita akan awali hari ini dengan membaca ramalan untuk seseorang yang lahir di tanggal 5. Seperti apa ramalan kamu untuk yang lahir di tanggal 5? Di sini ada kartu Six of Swords dan ada kartu Four of Swords. Di sini kalau bisa saya lihat untuk kamu yang lahir di tanggal 5 di bulan apapun itu, sepertinya kamu sedang berada di fase transisi di dalam kehidupan kamu. Jadi untuk kamu yang lahir di tanggal 5, sepertinya rasa gerusa-gerusu atau rasa terburu-buru itu masih belum bisa hilang dari dalam diri kamu. Kamu selalu yang namanya menunda-nunda menyelesaikan apa yang harus segera diselesaikan. Hasilnya ketika waktunya sudah mepet, kamu sudah seruduk sana, seruduk sini, dan hasilnya kamu malah kerepotan sendiri. Kemudian di hari Kamis ini atau memasuki bulan Maret ini, untuk kamu yang lahir di tanggal 5, sepertinya kamu harus lebih bekerja keras lagi karena memang bulan Maret ini akan kamu lalui dengan tidak mudah. Maka dari itu perlu yang namanya kerja keras lagi untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan kamu. Terus kemudian di sini ada kartu Four of Swords, ya komparasinya adalah berkaitan dengan perasaan kamu. Sepertinya di bulan Maret ini kamu sedikit mengalami gangguan bipolar ya, yaitu gangguan perubahan mood secara ekstrim. Dalam artian ini mungkin mood kamu kadang bahagia, kadang tiba-tiba sedih, terus tiba-tiba senang, terus kemudian merasa tertekan, kemudian merasa stres seperti ada beban tapi nggak tahu beban itu apa. Jadi mungkin yang harus kamu lakukan adalah pertama kamu harus mendekatkan diri kepada Tuhan, tingkatkan ibadah kamu. Kemudian yang ketiga selalu berpikir positif. Jangan terlalu berpikir overthinking yang negatif. Kalau kamu berpikir overthinking dan itu impactnya negatif, maka hasilnya kamu malah akan cenderung stres dan akan cenderung tertekan dengan keadaan dan masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Oke, ini berlaku untuk kamu yang lahir di tanggal 5, mungkin untuk lahiran tahun 2003 ke bawah. Kalau untuk tahun 2003 ke atas, kemungkinan besar ini tidak terlalu resonate karena ini saya baca sesuai dengan moon and rising kamu. Oke, langsung saja kita awali pembukaan zodiak di hari Kamis tanggal 5 Maret tahun 2020. Kita akan coba baca untuk kamu yang punya zodiak Taurus terlebih dahulu. Seperti apa ramalan untuk zodiak Taurus di tanggal 5 hari Kamis tanggal 5 Maret tahun 2020? Langsung saja kita akan bacakan. Sebelumnya di link deskripsi sudah ada urut-urutannya. Jadi kamu tinggal lihat saja di deskripsi urutan zodiak kamu di menit berapa. Oke, langsung saja kita akan mulai pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu 9 pedang atau Nine of Swords dan kemudian ada kartu Ten of Cup. Di sini artinya apa? Artinya sepertinya ada sebuah alur cerita. Ketika kamu buka video di tanggal 1 Maret yang lalu dengan saat ini di tanggal 5 Maret tahun 2020, sepertinya ada kesinambungan cerita. Yaitu apa? Yaitu di sini sepertinya persoalan kamu itu memang sebenarnya tidak terlalu berat tapi terlalu banyak. Kenapa tidak terlalu berat? Karena persoalan kamu ini kompleksitasnya itu terlalu banyak. Meskipun masalah itu sepele, masalah itu tidak terlalu berat, tapi terlalu banyak. Sehingga ini yang justru membebani kamu. Jadi besar kecilnya masalah itu bukan dari banyak dan sedikitnya, bukan dari berat dan tidaknya. Tapi yang saat ini kamu alami adalah masalah kamu ini terlalu banyak. Meskipun masalah yang sepele atau masalah yang kecil. Maka dari itu kamu perlu yang namanya open minded, membuka diri kamu masalah mana yang harusnya kamu prioritaskan untuk kamu selesaikan terlebih dahulu. Karena jika kamu tidak bisa memilah-milah masalah mana yang harus kamu selesaikan terlebih dahulu, yang ada malah akan kacau, yang ada malah akan berantakan. Dan hal ini jangan sampai terjadi untuk kamu yang punya zodiak Taurus. Terutama di bulan Maret ini,
Kalau bisa dalam lingkungan pekerjaan, dalam lingkungan apapun itu, carilah tempat di mana kamu itu bisa dihargai. Kenapa kamu itu harus dihargai? Karena kamu itu memang pantas untuk dihargai gitu loh. Jadi kalau kamu itu dalam lingkungan bergaul, lingkungan pekerjaan, kamu harus mencari di mana lingkungan itu bisa menghargai kamu. Bukan karena membutuhkan kamu. Sebab kalau saat ini apa yang terjadi untuk kamu yang punya zodiak Taurus, banyak orang-orang atau dalam tanda kutip teman, ya saya katakan teman, yang datang ke kamu itu karena butuh. Jadi mereka itu datang karena butuh, tapi mereka lupa bagaimana caranya menghargai kamu. Dan eloknya kamu masih tetap membantu mereka meskipun dalam tanda kutip kamu agak sedikit dimanfaatkan oleh teman-teman kamu. Dan hal ini sebenarnya terus-menerus terjadi karena kamu memang orangnya tidak terlalu menaruh rasa suspicious atau rasa curigaan terhadap teman kamu. Jadi sekali lagi jangan terlalu mudah percaya dengan teman kamu dan bergaullah atau memasukilah suatu lingkungan itu yang bisa menghargai kamu. Itu yang lebih penting di dalam kehidupan kamu di bulan Maret ini, terlepas dari banyaknya masalah yang saat ini kamu hadapi. Tapi tenang, dengan banyaknya masalah ini nanti kamu akan menuju kepada proses pembahagiaan di dalam diri kamu. Jadi terus bekerja keras, terus menjadi diri sendiri, dan jangan pernah mudah menyerah, jangan pernah putus asa, karena kamu akan mendapatkan kebahagiaan kamu di bulan Maret tahun 2020 ini. Kalau dari sisi keuangan, dari perspektif finansial bisa saya lihat terutama kamu ini perlu yang namanya membuka usaha baru atau melakukan pekerjaan atau bekerja yang menghasilkan penghasilan tambahan. Karena di satu sisi bisa saya lihat pengeluaran kamu ini nantinya di bulan April akan menaik ya, akan melonjak. Jadi harus kamu bangun pondasi finansial kamu di bulan Maret ini untuk bisa mendapatkan tambahan pemasukan. Hal ini yang harus kamu lakukan dan harus segera dilakukan di bulan Maret tahun 2020 ini. Kalau dari sisi asmara sebenarnya sih tidak terlalu banyak persoalan. Masalah komunikasi memang overall masalah komunikasi ini sangat dominan sekali dalam permasalahan kamu untuk yang punya zodiak Taurus. Karena apa? Karena memang sifat dari pasangan kamu atau terutama untuk kamu yang punya zodiak Taurus dan mendapatkan pasangan kecuali Gemini dan Taurus, maka 10 zodiak yang akan menjadi pasangan kamu ini sifatnya tertutup atau tidak mau terbuka dengan kamu. Sehingga ketika ada masalah komunikasi, yang ada malah masalah itu menumpuk dan malah semakin membesar. Dan masalah yang kecil itu malah tidak diselesaikan, malah semakin ditumpuk sehingga terciptalah masalah yang banyak tersebut. Jadi untuk kamu yang punya zodiak Taurus, jadikan ini referensi. Kamu harus melakukan evaluasi diri dan jangan pernah mudah menyerah. Ini sudah memasuki hari Kamis, sudah memasuki tanggal 5, sudah hampir berjalan 1 minggu di bulan Maret ini. Kamu harus lebih prefer, harus lebih memprioritaskan mana yang pantas kamu prioritaskan, dan jangan pernah mudah menyerah. Oke, ini adalah ramalan untuk kamu yang punya zodiak Taurus di hari Kamis tanggal 5 Maret tahun 2020. Selanjutnya kita akan membahas untuk kamu yang punya zodiak Gemini, seperti apa ramalan kamu untuk zodiak Gemini. Ada kartu Eight of Pentacles dan ada kartu Three of Cups. Di sini kalau bisa saya lihat apa yang terjadi dengan Gemini ini berkaitan dengan hubungan asmara ya. Kalau bisa kita lihat seperti itu. Di beberapa minggu yang lalu saya selalu mengatakan sifat dari seorang Gemini itu adalah sifat yang terlalu dominan di dalam sebuah hubungan asmara. Sehingga tercipta rasa kejenuhan di dalam sebuah hubungan asmara. Kalau di sini bisa saya lihat hubungan asmara kamu agak sedikit ada fraksi ya, ada friksi sedikit ya. Yaitu dimana kamu itu kok merasa tidak diutamakan oleh pasangan kamu merasa kok tidak menjadi prioritas dari pasangan kamu. Sebenarnya yang terjadi adalah penting atau tidaknya kamu bagi pasangan kamu itu bisa dilihat dari bagaimana cara pasangan kamu itu memperlakukan kamu. Jadi sekali lagi saya katakan penting atau tidaknya kamu itu bisa kamu lihat dari cara pasangan kamu itu memperlakukan kamu. Jadi kalau pasangan kamu itu tidak ada waktu untuk meluangkan waktu dengan kamu, maka bisa dikatakan pasangan kamu ini memang sedang ada gap dengan kamu. Jadi kamu harus paham di situ. Kamu harus menunjukkan nilai-nilai kepekaan kamu. Jadi kalau pasangan kamu seakan-akan tidak ada waktu untuk meluangkan dengan kamu,
maka berarti akan ada problem nih dalam hubungan asmara kamu, dan ini harus segera kamu cari. Apa sih yang menyebabkan jadi masalah? Kenapa sih kok ini bisa terjadi? Setelah kamu tahu apa penyebabnya, kamu harus mencari apa itu solusinya. Jadi kamu nggak perlu yang namanya menerka-nerka atau menebak-nebak bagaimana perasaan pasangan kamu ke kamu gitu loh. Jadi yang terpenting adalah kamu peka aja, kamu peka terhadap pasangan kamu. Sebenarnya apa yang terjadi, masalah apa yang terjadi, dan segera dicari yang namanya solusinya. Itu adalah hal yang terpenting dalam hubungan asmara kamu seorang Gemini. Terus bagaimana kalau dalam soal keuangan? Dalam soal keuangan is okay, profit itu ada, pertumbuhan income itu ada, maupun pertumbuhan uang yang pasif maupun yang aktif itu sangat ada, sehingga akan terkesan nyata, sehingga dalam urusan finansial kamu cukup menampakkan kesehatan secara finansial. Jadi di bulan Maret ini bisa dikatakan tidak ada masalah kalau untuk masalah keuangan. Kemudian kalau untuk secara general di sini bisa saya lihat kamu itu harus fokus. Di sini ada kartu Eight of Pentacles, di mana kamu itu memang sedang mempush diri kamu itu untuk bekerja keras, untuk melampaui batas dari kemampuan kamu. Ini sebenarnya tidak masalah sekali ya. Karena dengan kamu fokus sampai kamu bekerja dengan larut malam, atau sampai dalam tanda kutip kamu gila kerja, nanti kamu akan mendapatkan hasil yang positif juga di bulan Maret tahun 2020 ini. It's overall masalah Gemini di hari ini atau mungkin di minggu ini adalah masalah asmara yang saya sebutkan tadi. So, jadikan ini referensi, jadikan ini motivasi, jadi ambil baiknya, buang sisi buruknya, dan ini adalah ramalan untuk kamu yang punya zodiak Gemini di hari Kamis tanggal 5 Maret tahun 2020. Sukses selalu untuk kamu yang punya zodiak Gemini. Kemudian selanjutnya di sini ada zodiak Leo. Seperti apa ramalan untuk zodiak Leo? Oke, kembali mendapatkan kartu The Wheel of the Year di bulan Maret ini. Di bulan Februari kemarin sudah mendapatkan, dan ini mendapatkan lagi. Seperti apa yang saat ini terjadi dengan Leo? Di sini ada kartu The Sun dan ada kartu The Wheel of the Year. Artinya apa? Di sini kalau bisa saya lihat, Leo ini sepertinya berusaha untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya. Jadi dia sepertinya tidak atau dalam tanda kutip mengabaikan orang-orang atau mengabaikan hal-hal yang tidak berkaitan dengan kehidupannya. Jadi dia punya skala prioritas yang harus diselesaikan. Meskipun terkadang dia mengalami kegagalan, tapi dia terus bangkit, terus mencoba untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya. Dan di sini Leo punya statement yang sangat bagus, yaitu dia itu punya anggapan Tuhan itu tahu yang terbaik buat Leo, tahu apa yang terbaik buat Leo. Jadi apa yang mungkin menurut Leo itu oke, tapi mungkin tidak oke bagi Tuhan. Apa yang menurut Leo yes, mungkin no bagi Tuhan. Mungkin apa yang menurut Leo baik, tapi tidak baik menurut Tuhan. Jadi dia selalu beranggapan seperti itu. Jadi nilai spiritualitas dari seorang Leo ini dalam kehidupan nyata itu sangat nampak sekali. Bisa kita katakan sangat nampak sekali. Jadi dia selalu mengandalkan bagaimana keimanannya. It's okay apapun agamamu, apapun agama kalian, selama kalian bisa percaya terhadap kemampuan diri kalian, dan kalian yang terpenting adalah percaya terhadap Sang Pencipta, maka semua itu akan berjalan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Jadi ketika kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, maka Leo ini bisa berpikir positif. Oh mungkin kenapa sih aku nggak dapat? Oh mungkin ini nggak baik buat aku. Oh mungkin nanti ini akan banyak mudorotnya buat aku. Jadi dia selalu berpikir beranggapan dari perspektif yang berbeda. Jadi kenapa dia selalu berpikir seperti itu? Karena dia yakin bahwa Tuhan pasti tahu yang terbaik untuk seorang Leo. Ini adalah pembacaan secara general dan berlaku juga untuk karir dan pekerjaan kamu. Kemudian kalau dari sisi keuangan, Leo ini dari bulan Februari yang lalu tidak kekurangan uang. Jadi dia mungkin selalu kelebihan uang. Makanya nggak heran kalau seorang Leo ini di beberapa bulan terakhir ini dimasuki fase akhir bulan Januari, memasuki Februari, dan sampai saat ini di bulan Maret dia menjadi lebih dermawan daripada biasanya. Karena memang kondisi keuangannya ini sedang dalam kondisi yang sehat. Bahkan bisa saya katakan sampai akhir tahun nanti kondisi keuangan kamu akan sehat. Mungkin akan fluktuatif ya, naik turun, tapi secara keseluruhan dari segi finansial itu sangat sehat sekali. Kemudian kalau dari soal asmara pun dari komparasi kedua kartu ini pun juga tidak terlalu ada masalah, tidak terlalu ada hal-hal yang harus kamu khawatirkan.
Kenapa? Karena kamu dalam pekerjaan saja merasa nyaman, dalam kehidupan general secara nyaman, sosial nyaman. Kemudian dalam hubungan asmara pun juga akan berdampak positif juga. Meskipun terkadang untuk memaksimalkan itu semua memang perlu yang namanya pengertian di antara keduanya. Jadi antara pekerjaan dan antara hubungan asmara ini harus balance begitu. Jadi pasangan kamu mengerti kamu dan kamu mengerti pasangan kamu, sehingga dalam hubungan asmara tercipta suatu keharmonisasian dalam sebuah kehidupan asmara kamu. Oke, ini adalah ramalan untuk kamu yang punya zodiak Leo. Jadikan ini sebagai referensi, jadikan ini sebagai motivasi, ambil baiknya dan buang buruknya. Oke, ini adalah ramalan untuk Leo di hari Kamis tanggal 5 Maret tahun 2020. Oke, selanjutnya kita akan membahas untuk kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Knight of Cup. Beberapa kali dia mendapatkan kartu yang berkaitan dengan kerja keras dan sekarang mendapatkan kartu Ace of Cup. Dua kartu yang komparasinya berkaitan dengan bekerja keras. Di sini ubahlah perspektif kamu terhadap masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Memang saya akui kamu hampir mirip dengan Taurus. Kalau Taurus itu persoalannya banyak, tapi sepele. Tapi kalau Aquarius itu persoalannya sebenarnya sedikit, tapi berat banget. Dan saya katakan berat banget karena apa? Karena itu mempengaruhi kondisi finansial, kondisi emosional, dan kondisi kehidupan kamu secara keseluruhan. Jadi masalah kamu sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi berat. Di sini saran saya adalah ubah perspektif kamu dari masalah yang saat ini kamu hadapi. Kenapa sih masalah ini terjadi? Kenapa sih kok bisa terjadi? Hal ini malah akan menambah beban pikiran kamu. Ketika kamu berpikir, kenapa sih kok ini bisa terjadi? Kenapa sih kok ini waktunya itu mepet, waktunya ini semakin mengejar-ngejar, waktunya ini semakin nggak bisa dikendalikan. Kenapa sih kok bisa masalah ini terjadi sama aku? Maka ubahlah mindset seperti itu. Ubah jadi apa sih yang bisa tak pelajari dari masalah ini? Apa sih sebenarnya solusi dari masalah ini? Jadi kamu harus berpikir soal solusi, bukan soal kenapa masalah ini terjadi. Kamu boleh berpikir soal masalah ini kenapa terjadi, tapi kamu juga harus menuju kepada solusi dari masalah itu apa. Nggak bisa kalau kamu seperti itu. Kalau kamu terus-terusan berpikir seperti itu atau kamu malah menganggap masalah ini beban, yang ada kehidupan kamu malah akan semakin tertekan. Karena di sini saya lihat ada beberapa kesalahan seorang Aquarius yang dilakukan di awal tahun 2020 ini. Yang pertama, dia terlalu menyepelekan yang namanya keadaan. Kenapa dia selalu menyepelekan yang namanya keadaan? Karena dia tidak tahu harus mulai dari mana. Ketika berganti tahun dari 2019 ke tahun 2020, Aquarius tidak tahu dia harus memulai kehidupan di tahun 2020 ini dimulai dari mana, harus melakukan apa. Dan yang kedua adalah kesalahan seorang Aquarius adalah dia takut gagal dan takut mengecewakan. Ini yang sebenarnya menghambat kamu untuk bertumbuh, menghambat kamu untuk berproses. Kesalahan yang ketiga, kamu tidak bisa mengelola waktu sehingga kamu merasa diuber-uber oleh waktu, merasa diburu-buru oleh waktu. Dan parahnya sampai kamu merasa waktu itu semakin mepet. Ini yang sebenarnya tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kamu. Kemudian kalau secara keuangan kamu ini agak sedikit salah gitu dalam tata cara kelola keuangan kamu. Sehingga uang masuk mengalir begitu aja, uang masuk mengalir begitu aja. Jadi sampai pada saat ini proses perbaikan keuangan kamu ini masih terlalu apa ya? Terlalu nggak bagus lah dalam katakanlah seperti itu dalam kondisi finansial. Memang ada juga kondisi finansial Aquarius yang lagi bagus, tapi 70% saya lihat kondisi keuangan itu tidak bagus, yaitu uang masuk terus keluar, uang masuk keluar, seperti itu terus yang terjadi sampai dengan bulan Maret tahun 2020 ini di hari Kamis tanggal 5 Maret tahun 2020. Kemudian kita lihat kalau dari sisi general dan sisi asmara, dari sisi general dan sisi keuangan tadi sudah saya bahas seperti itu. Bagaimana dengan urusan asmara? Dengan urusan asmara kamu harus menerima saran dari pasangan kamu, harus menerima kritik dari pasangan kamu. Kamu nggak bisa egois, kamu nggak bisa memaksakan diri kamu itu mengubah pasangan kamu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Itu nggak bisa. Kamu harus terbuka, kamu harus bisa menerima kritik dan saran dari pasangan kamu. Kamu nggak bisa untuk egois memaksa pasangan kamu itu harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini, nggak bisa. Jadi kamu harus bisa menerima keadaan yang saat ini kamu alami dalam kondisi asmara, termasuk dalam kondisi yang lainnya. Oke?
Yang terpenting di hari Kamis ini adalah kamu harus tetap bersemangat, kamu harus terus yakin dengan kemampuan kamu bahwa kamu bisa melakukan yang terbaik untuk kehidupan kamu. Oke, ini adalah ramalan kamu untuk yang punya zodiak Aquarius, untuk mungkin akan resonate 70% untuk kelahiran 2005 ke bawah ya. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini ada kartu Ten of Wands dan ada kartu King of Swords. Oke. Di sini sepertinya jerih-jerih payah kamu atau usaha keras kamu akan menampakkan hasilnya. Jadi walaupun saat ini kamu mempunyai prinsip bahwa hidup itu cuma sekali, jadi kamu itu harus bekerja keras untuk memaksimalkan segala potensi kamu di bulan Maret tahun 2020 ini. Hidup cuma sekali, jadi kamu harus mengharapkan semua itu yang pasti-pasti aja. Kenapa kamu harus mengharapkan sesuatu yang pasti? Karena kamu sudah terlalu sering yang namanya membuang-buang waktu dengan mengharapkan segala sesuatu yang tidak pasti. Contohnya dalam urusan pekerjaan, kamu yakin ini akan menambah pemasukan kamu, kamu yakin ini akan merubah hidup kamu, tapi ternyata pekerjaan itu tidak bisa mengubah kamu secara signifikan. Kemudian yang kedua, kamu yakin dengan seseorang bahwa ini pasti akan menjadi pasangan yang terbaik buat aku, pasangan yang bisa menuntun aku lebih baik lagi. Tapi ternyata pasangan kamu atau orang yang dulu pernah ada di hidup kamu malah menyeleneh atau justru malah mendampak buruk bagi kehidupan kamu. Jadi di sini kalau bisa saya lihat untuk kamu yang punya zodiak Capricorn, kamu saat ini memang sedang bekerja keras, sedang berusaha untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan kamu. Ini sangat positif sekali, ini sangat bagus sekali, dimana di awal bulan Maret sampai dengan tanggal 5 Maret ini kamu menyadari bahwa kamu memang harus bekerja keras untuk mewujudkan semuanya. Dan itu semua nanti pasti akan tercapai di bulan Maret tahun 2020 ini. Jadi komparasi dari kedua kartu ini adalah kamu bekerja keras, kamu jerih payah kamu nanti akan menghasilkan suatu kebahagiaan buat kamu, terutama di bulan Maret tahun 2020 ini. Dari sisi keuangan kamu memang sedang dalam taraf perbaikan ya, makanya kamu bekerja keras karena kamu menyadari bahwa kondisi keuangan kamu ini sedang tidak baik-baik saja. Makanya kamu kerja keras untuk bisa mengumpulkan uang untuk bisa memenuhi kebutuhan kamu. Kalau dari sisi asmara jangan dipikirkan terlebih dahulu, kamu fokus dulu terhadap pengembangan diri kamu, fokus dulu terhadap karir kamu, fokus dulu untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, nanti hubungan asmara itu akan nyaman dengan sendirinya. Oke, ini adalah ramalan kamu untuk yang punya zodiak Capricorn di hari Kamis tanggal 5 Maret tahun 2020. Kemudian selanjutnya ada zodiak Scorpio terbalik sepertinya ya. Apakah kartunya juga akan terbalik juga? Sepertinya yes. Harus waspada. Untuk kamu yang punya zodiak Scorpio, saya katakan harus waspada karena ada kartu The Death dan ada kartu Two of Swords. Yang di sini kalau bisa saya lihat jangan melakukan kesalahan lagi lah. Kesalahan pertama oke, kesalahan kedua oke, kesalahan ketiga sebenarnya tidak boleh terjadi lagi. Satu dua atau tiga kali kesalahan kamu jadikan pelajaran. Tapi kalau sampai kesalahan itu berulang-ulang, maka ini yang harus tidak boleh terjadi. Di sini kalau bisa saya lihat kamu merasa sedikit tertekan dengan banyaknya masalah kamu. Beda dengan Taurus dan Aquarius tadi, kalau masalah kamu ini banyak, berat, dan sangat mengganggu kamu secara keseluruhan. Jadi impactnya itu terasa bagi kehidupan kamu itu banyak sekali. Jadi di sini kalau bisa saya lihat kamu terlalu sedikit memaksakan kehendak, memaksakan untuk masalah itu cepat-cepat berlalu tanpa kamu memikirkan solusinya. Jadi kamu seperti berharap masalah ini agar cepat berlalu dan berlalu. Jadi di sini kalau bisa saya lihat dari kedua kartu ini adalah jangan terlalu memaksakan lah kalau kamu merasa nggak bisa. Karena kalau kamu terlalu memaksakan, yang ada kamu malah akan cenderung tertekan sendiri. Jadi jangan terlalu memaksakan lah. Sekiranya kamu nggak bisa ya kamu mundur aja. Sekiranya kamu nggak mampu ya udah berhenti. Jadi hati-hati sama ekspektasi kamu yang terlalu tinggi. Bisa jadi ekspektasi kamu yang terlalu tinggi sehingga terlalu memaksakan kamu untuk bisa mewujudkan dari ekspektasi kamu. Di sini ada kartu The Death dan ada kartu Two of Swords yang artinya kamu harus berhati-hati terhadap ekspektasi kamu. Kalau kamu nggak bisa, lebih baik mundur aja. Mundur bukan berarti menyerah, tapi kamu menyadari bahwa kemampuan kamu belum bisa untuk hal ini. Kemampuan kamu belum bisa untuk hal ini.
Tuhan pasti tahu yang terbaik buat kamu. Jadi ketika kamu menyadari bahwa ini bukan milik kamu, ini bukan passion kamu, ya sudah, kamu mundur saja, cari yang lainnya. Pasti ada yang terbaik untuk kamu. Kamu harus menyadari itu. Dan yang terakhir adalah jangan terlalu banyak tingkah, jangan terlalu mengharapkan penilaian dari orang lain. Ini yang justru akan membebani kamu. Kamu nggak bisa menyenangkan banyak orang lain. Jadi jadilah dirimu sendirilah, nggak usah terlalu banyak tingkah lah, intinya seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah jangan melakukan kesalahan lagi, hati-hati sama ekspektasi kamu, jangan terlalu memaksakan kehendak kamu, dan jangan terlalu banyak tingkah. Itu adalah ramalan secara general untuk kamu yang punya zodiak Scorpio. Kalau dari sisi keuangan bagaimana? Sisi keuangan juga hampir ngeblangsak. Kenapa saya katakan seperti itu? Hampir sama seperti Aquarius tadi. Uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar. Uang masuknya itu gampang, keluarnya itu juga lebih gampang. Sehingga dalam kondisi ini, kondisi finansial kamu di hari Kamis ini mungkin 1 minggu ke depan sedang dalam taraf yang tidak terlalu baik. Jadi kamu harus berhati-hati dalam kondisi keuangan kamu. Dari kondisi asmara pun juga sama. Egoisme, emosional terhadap pasangan, kemudian tidak mau mengalah. Hal ini yang terlalu dominan untuk kamu di dalam hubungan asmara kamu di hari Kamis tanggal 5 Maret tahun 2020 ini. Pokoknya walaupun seperti ini, kamu harus terus semangat menjalani kehidupan kamu di hari Kamis ini. Jangan lupa untuk kamu yang punya zodiak Scorpio, ubahlah mindset kamu, jangan terlalu memaksakan kehendak kamu. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Kamis tanggal 5 Maret tahun 2020 ini seperti apa? Di sini bisa kita lihat ada kartu King of Cup dan kemudian ada kartu The Emperor. Oke, komparasinya positif negatif ya di sini ya. Di sini saya akan membacakan apa yang terjadi dengan zodiak Sagittarius di hari Kamis ini. Sepertinya kamu jangan terlalu membuat rencana yang berlebihan atau over planning. Kenapa seperti itu? Karena kalau kamu terlalu banyak membuat rencana dan kamu belum bisa untuk mewujudkan rencana kamu, atau kamu tidak bisa menyelesaikan rencana kamu, yang ada kamu malah akan terbebani dengan perencanaan kamu. Jadi buatlah rencana sedikit dulu, mungkin 2 atau 3 rencana, tapi itu bisa diwujudkan. Daripada kamu buat rencana banyak tapi itu malah membebani kamu dan malah tidak bisa kamu wujudkan. Terus di sini ada kartu The Emperor yang artinya kamu harus mengurangi beban pikiran kamu. Jadi makanya itu buat rencana itu yang sekiranya kamu mampu untuk melakukannya. Prioritaskan rencana yang bisa kamu wujudkan. Jadi di sini ada kartu The Emperor berkaitan erat dengan pikiran kamu. Jadi kurangilah untuk mikir berat. Kamu harus banyakin rasa sabar. Memang untuk mewujudkan rencana itu yang terpenting adalah bagaimana kegigihan kamu dalam mewujudkan rencana kamu, usaha kamu dalam mewujudkan rencana kamu, dan harus ada rasa sabar. Karena kalau nggak sabar maka rencana itu akan buyar. Oke, jadi mungkin secara general berkaitan dengan planning kamu yang jangan terlalu over planning atau jangan terlalu berlebihan. Dan yang kedua adalah kurangi yang namanya mikir berat, kurangi yang namanya beban pikiran kamu. Karena kalau beban pikiran kamu berat, maka rencana kamu tidak bisa diselesaikan. Kemudian ada kartu King of Cups, secara keuangan sangat bagus sekali. Ada pemasukan-pemasukan yang tidak terduga yang bisa kamu jadikan untuk penghematan. Kamu memang saat ini sedang dalam taraf menabung dalam sisi keuangan ya. Karena memang kamu orangnya agak sedikit berhemat karena ada kebutuhan yang penting yang harus segera kamu lakukan di bulan Maret tahun 2020 ini. Kemudian kalau dari sisi asmara berjalan cukup flat, tidak ada masalah apapun di hari Kamis ini. Mungkin ada masalah sepele atau kerikil-kerikil kecil, itu tidak jadi masalah buat kamu dalam hubungan asmara kamu seorang Sagittarius di hari Kamis tanggal 5 Maret tahun 2020. Selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Cancer, bagaimana di hari Kamis ini tanggal 5 Maret tahun 2020? Di sini ada kartu The Hanged Man, kemudian ada kartu Seven of Cup. Di sini kalau bisa saya lihat, kamu ini terlalu overdosis memikirkan segala sesuatunya yang nggak penting. Makanya di sini kaki di kepala, kepala di kaki, itu terjadi karena kamu terlalu overdosis berpikir yang nggak penting. Ketika saya selalu menyebutkan overthinking, kali ini saya sebutkan overdosis karena ini kamu sudah sering terjadi. Jadi overdosis berpikiran overthinking. Kalau saya bilang overdosis overthinking kan agak sedikit nggak enak. Jadi kamu berpikir terlalu nggak penting tuh. Jadi kamu memikirkan segala sesuatu itu yang belum tentu terjadi. Jadi kamu ketika mau melangkah, waduh, gimana ya? Kok bisa seperti ini ya? Kalau nanti melangkah, nanti hasilnya seperti apa ya? Jadi kamu tuh terlalu banyak mikir.
Jadi ketika kamu melakukan usaha pun kamu juga terlalu banyak mikir, aduh usaha apa ya? Kalau tak lakuin gimana ya? Modalnya bagaimana ya? Nanti resikonya apa ya? Dan itu cuma kamu pikirkan aja, tidak kamu lakukan. Ini sering banget terjadi untuk kamu yang punya zodiak Cancer. Jadi kurangilah terlalu banyak mikir, terlalu banyak berpikir yang nggak penting tuh kamu kurangilah. Alangkah baiknya kalau kamu itu berpikir yang penting-penting aja di dalam kehidupan kamu. Dan setelah berpikir itu kamu lakukan. Jangan kamu pikirkan terus-menerus. Kalau kamu pikirkan terus-menerus yang ada malah tidak akan mendampakkan yang positif buat kamu. Jadi kurangilah berpikir, banyaklah bertindak. Berpikir kemudian bertindak itu adalah yang utama dalam kehidupan apapun itu bagi kamu yang punya zodiak Cancer. Kemudian kalau dari sisi pencapaian kesuksesan, sepertinya di bulan Maret ini akan ada nampak kesuksesan-kesuksesan kamu bagi yang punya zodiak Cancer. Mungkin ada beberapa rencana kamu yang akan terwujud. Meskipun tadi kamu terlalu banyak mikir dan kamu tidak terlalu mantap untuk bisa melangkah maju ke depan. Tapi akan ada pencapaian kamu yang akan tercapai. Termasuk dari sisi keuangan saat ini memang sedang dalam kondisi yang biasa aja, tapi yang penting itu ada. Walaupun pemasukan agak sedikit minim, tapi yang penting pemasukan itu ada. Jadi nggak usah terlalu dikhawatirkan kalau dari sisi masalah finansial. Kalau dari sisi asmara pun masih sama seperti hari-hari yang lalu, berjalan seperti ini, flat, kadang juga bingung mencari topik pembicaraannya apa, dan ini masih terus terjadi buat kamu yang punya zodiak Cancer. Tapi Cancer ini agak sedikit bahaya. Kalau ada masalah dengan pasangan, dia agak cenderung memendam masalah karena dia tidak ingin membebani pasangannya. Tapi ketika ini nanti meledak, yang ada Cancer ini akan meletup-letup ketika dia melakukan amarah atau dia emosi terhadap pasangannya. Ini harus kamu waspadai dalam hubungan asmara kamu. Oke, ini adalah ramalan kamu untuk zodiak Cancer di hari Kamis tanggal 5 Maret tahun 2020. Selanjutnya di sini ada zodiak Pisces. Seperti apa ramalan kamu untuk zodiak Pisces di hari Kamis tanggal 5 Maret tahun 2020? Ada kartu Nine of Wands dan kemudian ada kartu Nine of Wands juga. Jadi dua kartu yang sama. Kenapa di sini kok bisa dua kartu yang sama ya? Ini karena memang tadi kan diacak. Jadi saya tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Oke. Di sini ada kartu Nine of Wands dan ada kartu Nine of Wands. Bagaimana yang terjadi untuk Pisces di hari Kamis ini? Kalau di sini bisa kita lihat kamu harus bekerja keras sesuai dengan passion kamu. Maksudnya bagaimana? Kalau kamu itu bekerja keras untuk sesuatu yang kamu suka atau sesuatu yang kamu cintai, itu passion kamu. Jadi kamu harus bekerja yang menurut passion kamu, bekerja menurut dengan kecintaan kamu. Jangan bekerja segala sesuatu itu yang kamu benci gitu loh. Kalau kamu bekerja dengan hal yang kamu benci, ya kamu akan merasa terbebani. Jadi sebenarnya masalah kamu saat ini, selama ini adalah kamu itu bekerja atau melakukan pekerjaan dengan pekerjaan yang tidak kamu suka, dengan pekerjaan yang tidak kamu cintai, sehingga itu tidak menjadi passion kamu. Maka kamu akan cenderung lebih terbebani dengan masalah pekerjaan kamu. Tapi di sini ada kartu Nine of Wands. Kamu harus berpikir positif. Bagaimana sih mengubah apa yang tidak kamu sukai ini menjadi kamu sukai? Toh juga dari pekerjaan kamu saat ini kamu mendapatkan sedikitnya hal-hal yang positif seperti pemenuhan kebutuhan kamu, bisa menuruti keinginan kamu dan segala macam. Memang agak cenderung tertatih-tatih dalam pekerjaan kamu, tapi kamu pasti bisa untuk melakukan itu semua. Jadi mungkin secara karir, secara general kamu seperti itu. Jadi lakukan segala sesuatu itu berdasarkan apa yang kamu suka, berdasarkan apa yang kamu cintai. Itu yang disebut dengan passion kamu. Dan kamu harus melakukan itu. Tapi seandainya jika saat ini kamu bekerja dalam lingkungan, dalam keadaan yang tidak kamu sukai, ya kamu harus evaluasi diri. Usaha di sini atau bekerja di sini bisa nggak merubah nasib kamu? Kalau bisa ya kamu harus teruskan. Tapi seandainya tidak, ya nggak bisa, kamu harus mencari yang lainnya. Di sini dari sisi keuangan bisa saya lihat memang tidak ada masalah, memang agak sedikit rumit, tapi setidaknya tidak ada masalah dari sisi keuangannya. Kalau dari sisi asmara mungkin yang terjadi adalah kamu terlalu lemah. Jadi ketika pasangan kamu ini menekan kamu agak sedikit mudah yang namanya terlalu bersedih, terlalu berpikir berlebihan terhadap pasangan kamu. Hal ini yang jangan sampai terjadi, yaitu berpikir berlebihan dalam hubungan asmara kamu, sehingga menimbulkan efek kecemburuan,
efek curigaan yang akan menyebabkan persoalan di dalam kehidupan asmara kamu. Oke. Ini adalah ramalan kamu untuk zodiak Pisces di hari Kamis tanggal 5 Maret tahun 2020. Kemudian di sini kalau bisa saya lihat selanjutnya zodiak Virgo, seperti apa ramalan untuk zodiak Virgo? Ada kartu Four of Cup dan kemudian ada kartu Five of Pentacles. Sepertinya di sini saya akan membaca secara general dulu ya. Di sini untuk kamu yang punya zodiak Virgo akan saya fokuskan ke masalah keuangan dan masalah general. Di sini kalau dari sisi keuangan, sepertinya kamu jangan hanya mengandalkan dari satu sumber pemasukan saja. Kamu harus bisa bekerja atau menciptakan usaha untuk mendapatkan sumber pemasukan dari yang lainnya. Jadi ada sumber pemasukan yang tidak kamu sangka-sangka gitu loh. Jadi seperti keran air, kamu membuka keran yang lainnya gitu. Jadi untuk meningkatkan passive income maupun active income dari keuangan kamu. Kemudian yang kedua adalah hemat pengeluaran kamu agar tetap stabil. Meskipun pemasukan kamu nanti bertambah banyak, tapi kalau pengeluaranmu juga banyak, ya itu sama saja impossible gitu loh. Sama aja percuma gitu loh. Jadi ketika pengeluaranmu itu sedikit dan pemasukanmu itu banyak, maka ini yang akan terjadi neraca keuangan yang sangat baik, yaitu pemasukan bertambah, pengeluaran malah semakin sedikit. Ini jadi akan tetap stabil dalam kondisi keuangan kamu. Kemudian juga jangan terlalu menuruti keinginan kamu. Karena kalau kamu terlalu menuruti keinginan kamu, maka pengeluaran kamu ini akan membengkak dan ini enggak bagus untuk kondisi finansial kamu. Yang kedua adalah hindari berhutang. Kenapa kok kamu harus menghindari berhutang? Karena nanti kamu berhutang, nanti kamu malah akan merasa terbebani dengan kondisi keuangan kamu. Jadi hindarilah berhutang selagi kamu masih mampu. Kemudian untuk secara general adalah kamu sepertinya agak aras-arasen ya, agak mageran di hari Kamis ini ya. Entah kenapa kalau hari Kamis ini kamu agak sedikit kurang enjoy begitu menikmati hari Kamis ini. Kemudian kalau dari sisi asmara, sepertinya harus ada pembicaraan lebih lanjut lagi dengan pasangan. Mau dibawa kemana hubungan ini, mau dijadikan seperti apa hubungan ini harus lebih serius lagi atau bagaimana, itu harus kamu bicarakan dengan pasangan kamu. Jangan sampai hubungan asmara kamu mempengaruhi pekerjaan kamu, mempengaruhi kondisi finansial kamu, dan mempengaruhi yang impactnya berdampak negatif terhadap kamu. Oke, ini adalah ramalan kamu untuk yang punya zodiak Virgo di hari Kamis tanggal 5 Maret tahun 2020. Selanjutnya di dua terakhir ada zodiak Libra. Seperti apa ramalan kamu untuk yang punya zodiak Libra? Di sini ada kartu Queen of Pentacles dan di sini ada kartu The Lovers. Di sini artinya apa untuk kamu yang punya zodiak Libra? Di sini kalau bisa saya lihat, semua masalah, kegagalan, tantangan dan halangan yang kamu alami itu pasti dialami juga oleh kebanyakan orang. Semua orang pasti akan mengalami masalah, semua orang pasti akan mengalami kegagalan. Semua orang pasti akan mendapatkan tantangan dan akan mendapatkan halangan, itu pasti. Itu nggak bisa dihindarkan, dari sisi manapun tuh nggak bisa dihindarkan. Tapi itu semua itu tergantung daripada diri kamu. Daripada diri kamu merespon masalah itu seperti apa. Kalau kamu mau meresponnya secara positif, yaitu nanti maka akan berdampak juga dalam kehidupan kamu yang lebih positif. Tapi kalau kamu berpikirnya negatif, maka itu nanti akan impactnya akan berdampak juga negatif dalam kehidupan kamu. Hal ini yang sebenarnya terus terjadi di dalam kehidupan kamu ketika kamu harus melihat semua sisi masalah itu dari sisi yang positif. Dan beruntungnya kamu sudah bisa berpikir seperti itu. Jadi kamu bisa berpikir positif sehingga itu nanti bisa berdampak dalam kehidupan kamu yang lebih baik lagi di bulan Maret tahun 2020 ini. Jadi Libra di hari Kamis ini dia bisa berpikir positif untuk memberikan dampak yang baik di bulan Maret tahun 2020 ini. Dari sisi asmara pun sebenarnya juga tidak ada masalah. Dia menyadari bahwa kekurangan pasangannya dan dia juga menyadari Libra punya kekurangan. Jadi pemahaman untuk saling memahami kekurangan satu sama lain ini sangat bagus sekali bagi Libra dalam hubungan asmara, sehingga tidak ada masalah yang harus dikhawatirkan dalam masalah hubungan asmara seorang Libra. Kalau dari sisi keuangan bisa saya katakan neraca keuangan cukup balance, pemasukan besar, pengeluaran ibarat kata masuk 100 keluar 50 lah, katakanlah seperti itu dalam kondisi neraca keuangan atau finansial seorang Libra. Jadi tidak menjadi khawatirkan lah di hari Kamis tanggal 5 Maret tahun 2020 ini. Oke, semangat terus untuk kamu yang punya zodiak Libra di hari Kamis tanggal 5 Maret tahun 2020. Dan yang terakhir untuk kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu The Sun dan di sini ada kartu The Star.
Jadi ada bintang dan ada matahari. Di sini kartunya positif ya, tapi di sini saya akan membacakan apa yang sebenarnya terjadi dengan kehidupan Aries di bulan Maret tahun 2020 ini, khususnya di hari Kamis ini. Semua orang pasti pernah mengalami hal buruk ya. Tapi ini adalah hari yang baru, hari yang membawa pencerahan buat kamu ya, ada bintang dan ada matahari. Jadi ketika kamu di tanggal 1, 2, 3, 4 kemarin mengalami hal-hal yang cukup mengacaukan dalam kehidupan kamu atau cukup berantakan, di hari Kamis ini kamu menemukan sesuatu yang baru atau secerca cahaya yang mengubah hidup kamu nantinya. Hari Kamis ini saatnya kamu untuk bangkit kembali, saatnya kamu untuk kembali kepada jalan yang benar. Memang nggak salah sih kalau kamu mengambil jalan yang berbeda dengan kebanyakan orang, tapi hari Kamis ini usahakan untuk bangkit, untuk bisa bangun lagi selayaknya menjadi Aries yang gigih, yang pantang menyerah dan jarang putus asa. Dari sisi general yang terpenting adalah itu, kamu harus bangkit lagi, harus menata lagi, memang harus menata ulang dari bawah, tapi secerca cahaya itu bisa menjadikan semangat untuk kamu mengubah perspektif kamu agar lebih baik lagi. Dari sisi keuangan, kamu juga sepertinya sedang mengeruk sumur untuk bisa kamu manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Jadi memang saat ini kamu sedang bekerja keras memperbaiki dari sisi keuangan, bagaimana untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi dengan pekerjaan kamu. Dan dari sisi general sepertinya kamu sudah mulai menampakkan diri untuk seperti kartu The Sun ini ya, bright side ya, mendapatkan suatu cahaya untuk bisa bangkit dari keterpurukan kamu. Dan yang memang kamu butuhkan adalah motivasi, supporting. Memang pasangan kamu belum bisa memberikan supporting sepenuhnya buat kamu, tapi kamu harus yakin bahwa kehidupan kamu harus terus berjalan dengan ataupun tidak adanya support dari pasangan kamu, dari orang tua kamu, dari sekeliling kamu. Kamu bisa menyelesaikan kehidupan kamu sendiri karena kamu pasti mampu untuk menyelesaikan itu sendiri. Pokoknya semangat terus untuk kamu yang punya zodiak Aries di hari Kamis tanggal 5 Maret tahun 2020 ini. Masalah keuangan tadi sudah termasuk dalam masalah general tadi. Kalau dari urusan asmara, yaitu tadi supporting dari pasangan kamu yang agak kurang. Jadi apa yang kamu lakukan ini sepertinya tidak mendapat dukungan dari orang-orang yang kamu cintai, termasuk dalam hubungan asmara kamu. Jadi hal ini jangan dijadikan masalah, yang penting kamu harus bangkit, kamu harus mampu mewujudkan apa yang menjadi keinginan kamu. Oke? Itu adalah ramalan kamu untuk kamu yang punya zodiak Aries di hari Kamis tanggal 5 Maret tahun 2020. 12 zodiak sudah saya bacakan. Untuk urut-urutannya silahkan baca di deskripsi. Kita mulai tadi baca dari zodiak Taurus, Gemini, kemudian Leo, sampai dengan yang terakhir adalah zodiak Aries. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah bergabung di channel Zodiak Harian. Buat kamu yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya, karena ada ramalan zodiak yang terbaru setiap harinya dan terupdate ya. Satu-satunya platform zodiak yang terupdate di sosial media, di Facebook, kemudian di Instagram, kemudian di YouTube, yaitu Zodiak Harian. Instagramnya @ramalan_zodiakmu. Terima kasih, sekian dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Buat kamu yang mau berkonsultasi, silahkan tulis di komentar. Pasti akan saya balas. Untuk yang lebih private lagi, bisa hubungi Facebook Fanspage, kirim pesan, ataupun kirim DM di Instagram @ramalan_zodiakmu. Semuanya gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi silahkan untuk yang mau private konsultasi atau mau yang berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar, pasti akan saya balas. Silahkan bertanya yang sesuai yang kalian rasakan. Terima kasih, sampai ketemu di video yang selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah, ambil positifnya, buang negatifnya, dan sampai jumpa.